kita hari ini adalah the dependent samples t-test. ya sampel dependen, sampel tidak bebas atau terikat. Jadi sampel terikat yang kemarin topik kita adalah independen, sampel bebas. Nah, kita baca dulu. The dependent samples t-test, also known as paired samples t, repeated measures t, or matched subjects t, is used when the mean of one sample is compared to the mean of another sample, where the two samples are related in some way. Dependent sampel t-test sering juga dikenal sebagai paired sampel t atau repeated measure t atau match subject t. Digunakan ketika rata-rata dari sebuah sampel dibandingkan dengan rata-rata sampel lain, di mana kedua sampel itu adalah related atau berhubungan. With the dependent samples t-test, the two samples may consist of either the same people measured on two occasions or related people who are each measured once, e.g. identical twins on IQ, husbands and wives on quality of communication. Dengan sampel terikat, uji T dengan sampel terikat, dua buah sampel terdiri dari orang yang sama diukur pada dua kesempatan, atau orang yang berhubungan atau famili yang diukur sekaligus. Contohnya, nilai atau angka IQ anak kembar, atau suami dan istri mengenai kualitas komunikasi. The key to correctly identifying the dependent samples t-test is to remember that the two samples are naturally related in some way. An example of a dependent samples t-test is presented next. Kunci melakukan uji sampel terikat dengan benar adalah mengidentifikasikan dan mengingat dua buah sampel yang secara alami berhubungan. Contohnya sebagai berikut. Example. A worker for a national polling organization was charged with the task of surveying the public to determine which issue was more important to voters, the economy, or national security. Ya, contohnya, seorang pekerja pada organisasi polling. Polling ini artinya organisasi survei. Diberikan tugas untuk mensurvei determinasi publik mengenai isu yang penting bagi para pemilih. Apakah masalah ekonomi atau masalah keamanan nasional? 25 potential voters were asked to indicate the importance of each of the two issues on a 1 to 7 scale, where 1 equals not important at all and 7 equals extremely important. The independent variable is the voter issue, economy, national security, and the dependent variable is the importance rating point 1. 25 calon pemilih potensial ditanya untuk mengindikasikan tingkat kepentingan untuk kedua hal tersebut atau kedua isu tersebut dengan memberikan angka skala 1 sampai 7, di mana 1 berarti tidak penting sama sekali atau sangat tidak penting. Ke-7 adalah angka yang sangat penting sekali. 2 variabel bebas independen adalah
masalah pemilih, yaitu ekonomi dan keamanan nasional. Dependen variabel adalah tingkat kepentingan. Nah, jadi di sini dia disuruh memilih apakah mana yang lebih penting. Nah, di sini dia disuruh memilih mana yang lebih penting. Apakah pertama disuruh memilih antara skala 1, 2 sampai titik-titik 7. Nah, jadi dari 2 sampai 7 mana yang penting? Nah, tingkat kepentingannya 2 sampai 7 ini. Nah, di sini variabel Y adalah tingkat kepentingan. Mana yang paling penting? TKT penting. Nah, Y ini adalah variabel terikat. Variabel bebas ada 2, X1 dan X2. Pertama, masalah ekonomi. Kedua, masalah keamanan nasional. Nah, inilah yang mau disurvei oleh pegawai tersebut. Nah, sekarang kita hapus dulu ini. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana melakukannya? Nah, kita lihat lagi. Objective and data requirements of the dependent samples t-test. The dependent samples t-test. Objective. Data requirements. Example. To test whether the means of two related groups differ significantly on a dependent variable of interest. One independent variable with two related groups or categories, one continuous dependent variable. Independent variable. Voter issues. Economy, national security, dependent variable. Importance rating. On a 1 to 7 scale. Ya. 1. Jadi kita lihat di sini tujuannya adalah untuk menguji apakah rata-rata kedua kelompok tadi ya. Jadi kelompoknya hanya 2 ya. Satu mengenai ekonomi, X1, ekonomi, X2, jadi tidak ada Y-nya. Dia hanya melihat saja tingkat kepentingannya. X2 masalah keamanan. Nah, kita lihat ya. Nah, apakah berbeda secara signifikan? Nah, ya. Data yang dibutuhkan adalah sebuah variabel independen dengan 2 kelompok kategori. Contohnya adalah variabel bebas, yaitu tingkat kepentingan, masalah ekonomi dan keamanan nasional. Dependen variabelnya tingkat kepentingan atau skalanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Seperti biasa, selalu kita bikin hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Hipotesis 0 dan alternatifnya. Hipotesis 0. The null hypothesis states that the difference in the importance ratings for the economy and national security is equal to 0 in the population. Ya. Hipotesis 0 menyatakan perbedaan tingkat kepentingan masalah ekonomi dan keamanan nasional adalah sama dengan 0 di dalam populasi tersebut. Hipotesis satunya, the alternative hypothesis states that the difference in the importance ratings is not equal to 0 in the population. Ya, di sini di hipotesis 1 tidak ada perbedaan. Nah, jadi the difference of in the important rating is not equal, tidak sama dengan 0. Nah, jadi
Evaluation, kita baca lagi. Evaluation of the null hypothesis. The dependent samples t-test provides a test of the null hypothesis that the difference between the two population means is equal to 0. If the t-test produces results that seem unlikely if the null hypothesis is true, results that occur less than 5% of the time, then the null hypothesis is rejected. If t-test produces results that seem fairly likely if the null hypothesis is true, results that occur greater than 5% of the time, then the null hypothesis is not rejected. Evaluasi dari hipotesa nol. Variabel terikat, uji T variabel terikat menyediakan sebuah hipotesis nol yang menyatakan perbedaan antara kedua rata-rata populasi adalah sama dengan nol. Jika uji T menghasilkan yang tidak mirip dengan kebenaran hipotesis, maka atau lebih kecil dari 5%, maka hipotesis nol ditolak. Jika menghasilkan yang nilai kebenarannya lebih besar daripada 5%, maka hipotesis nol diterima. Nah, kita lanjut lagi. Pertanyaan penelitian. The fundamental question of interest in a research study can also be expressed in the form of a research question, such as: Is there a difference in the perceived importance of the economy and national security for voters? Ya, pertanyaan penelitian. Jadi begini, yang saya ajarkan ini adalah semua nanti kalian butuhkan waktu kalian mengerjakan skripsi. Sekarang mungkin tidak penting sama kalian, tapi nanti di saat terakhir jangan salah kalau kalian tidak mengerti. Pertanyaan fundamental dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat perbedaan dalam kepentingan, masalah ekonomi, dan masalah keamanan nasional bagi para pemilih? Datanya adalah sebagai berikut. Nah, inilah data. Partisipan atau respondennya ada 25 orang. Ekonomi inilah yang dijawab orang itu. Keamanan nasional inilah yang dijawab. Data untuk uji T dengan sampel terikat. Partisipan, data penelitiannya ada seperti di atas. Jadi, kita akan mencoba mengolahnya. Nah, sekarang kita coba memasukkan data tersebut ke dalam SPSS saja ya. Nah, kita buka datanya di sini. Nah, dia katanya data tadi adalah chapter 7. Nah, chapter 7 dalam sebentar dulu ya, saya cari dulu datanya. Nah, setelah dibuka di SPSS, inilah datanya. Ada 25 orang. Nah, kita coba langkah-langkahnya menurut buku. Pertama, start. Nah, klik variabel view. Nah, ada di sini ekonomi dan security. Masukkanlah. Nah, kemudian kita masukkan data tersebut. Seperti inilah hasilnya. Nah, analisis data. Step 3. Analyze the data. Ya, analisis data kita masukkan analyze compermin pirate sampel t-test. Nah, kita buka. Ini analyze
baru compare mean, pi rate, sampel t-test. Kita klik. Nah, muncul dia. Kita lanjutkan. Nah, A paired samples t-test dialog box appears with the variables economy and security in the left-hand side of the dialog box. jadi uji T sampel berpasangan muncul di sebelah kiri ada variabel ekonomi dan security. Nah, inilah dia. Nah, pilih variabel ekonomi dan security, klik the right arrow. Nah, jadi pilih tanda panah kanan, pindah dia ke pi rate variabel. Nah, ini dia, kita lakukan. Kita klik ini juga kita pindahkan ke kanan. Ah, udah berpasangan dia. Kita lihat lagi. Independen, kita dengarkan. The dependent samples t-test procedure runs in SPSS and the results are presented in the viewer window. Ya. Uji T sampel terikat, prosedur uji T sampel terikat yang dijalankan SPSS, hasilnya dapat dilihat pada jendela viewer. Step 4. Interpret the results. The output of the dependent samples t-test is displayed in figure 7.7. Ya. Menerjemahkan hasilnya. Output dari uji T sampel terikat ditunjukkan di gambar berikut ini. Nah, ini dia. Nah, kita balik ke SPSS. Kita tengok dulu ini. Nah, sudah kita masukkan, kita okekan. Nah, inilah dia hasilnya. Kita lihat di tadi. Pertama ada PAIR 1, ekonomi security. 5,7 minnya 4,6. Untuk ekonomi minnya 5,7, untuk security 4,6. Kita cek hasil kita. Ya, sama hasilnya. Nah, ini ada garis panah di sini. Pi rate sampel statistik tabel provide. Pi rate sampel statistik menyediakan rata-rata dari kedua variabel, yaitu ekonomi dan security. Hipotesis 0 ditolak. Kenapa? Karena rata-rata keduanya tidak sama dengan 0. Tadi di atas dikatakan hipotesis 0 diterima kalau rata-rata keduanya adalah sama dengan 0. Nah, rata-rata ini sekarang dilihat, rata-rata setelah berpasangan menjadi 1,16 adalah sama dengan perbedaan antara rata-rata ekonomi dan security. Maksudnya apa ini? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Nah, ini jadi 5,7. Ini diambil dari mana? Dari ini, rata-rata yang ini. 4,6, ekonomi 5,7, keamanan 4,6. Kalau kita kurangkan, ini 7 kurang 6, 1. 5 kurang 4, 1. Jadi 1,1. Nah, hasil dari sini muncul di sini. Nah, inilah selisih atau perbedaan antara rata-rata ekonomi dan rata-rata keamanan. Nah, ini saja sudah menunjukkan bahwa dia H0-nya ditolak. Tetapi bisa untuk menguatkan, kita cek nilai signifikansinya. Tadi dikatakan H0 ditolak
kalau lebih kecil atau P-nya ini signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nah, ya, H0 diterima kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan, tadi pertanyaannya kan, apakah terdapat perbedaan antara rata-rata kedua kelompok tersebut? Kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi pertanyaannya. Nah, mana pertanyaan penelitiannya? Nah, ini data. Pertanyaannya yang ini. Nah, kita lihat. Ini kita lihat. Nah, is there a difference in perceived importance of the economy and national securities for voters? Apakah perbedaan tingkat kepentingan masalah ekonomi dan keamanan nasional, apakah terdapat? Ya, terdapat. Nah, H0-nya ini kita lihat. H0 apa katanya? H0 itu tadi katanya, ini menyatakan di sini, menyatakan hipotesis 0. H0 perbedaan tingkat kepentingan antara ekonomi dan keamanan sama dengan 0. Inilah dia. Nah, H1-nya perbedaan tingkat kepentingan tidak sama dengan 0. Tadi kita lihat perbedaannya selisih kan, ini kan rata-rata yang dilihat. Rata-ratanya saja lebih besar dari 0, yaitu 1,1 tadi. Makanya karena dia tidak sama 0, maka H1 yang kita pakai. H0 ditolak, reject. Nah, kita lanjut lagi. Saya hapus dulu ya coret-coretan ini. Nah, kita lanjut lagi di sini kan. Nah, di sini ada cara katanya bagaimana menghitung secara manual nilai T-nya. Nilai T itu adalah ini. Ini nilai T. Ya kan? Nah, di sini kita bisa menghitungnya dengan rata-rata perbedaan antara tingkat rating ekonomi dan security dibagi dengan standar error perbedaan rata-rata. Nah, dapatlah di sini 52. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya. Effect size. A commonly used effect size statistic for the dependent samples t-test is D, where inserting the appropriate values from the paired samples test table, mean, STD deviation, produces an effect size Jadi untuk melihat ukuran pengaruhnya, yang minggu lalu juga sudah kita lihat, selalu dilambangkan dengan D. Rumusnya adalah rata-rata perbedaan dibagi dengan nilai perbedaan dari standar deviasi. Dari mana datang angka-angka yang ini? Dari hasil yang tadi. Dapatlah dia 0,62. Nah, macam mana cara melihatnya? Sama dengan yang minggu lalu, ada kata si Cohen. Ada 3 bagian mengenai ukuran efek atau ukuran pengaruhnya. Small, medium, dan large. Small adalah 0,2. Medium 0,5.
0,8 itu termasuk besar, large. Karena dia 0,62 ini termasuk dalam medium. Maka efek ukuran pengaruh dari 0,62 merupakan ukuran medium. Menunjukkan bahwa ekonomi diberikan rate nilai 0,62, standar deviasinya lebih tinggi dalam hal kepentingannya dengan keamanan nasional. Jadi, ekonomi lebih penting menurut para pemilih daripada keamanan nasional. Nah, ini kan hanya latihan ya. Jadi begitu. Kita tidak bisa mengarang-arang saja bahwa ekonomi, ada keamanan nasional. Jadi kita mensurvei dulu kepada calon pemilih kita. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, metode penulisan hasilnya. Hasil tersebut ya kita tuliskan dengan metode apa? Yang tadi American apa dulu yang minggu lalu? Pandangan pemilih mengenai ekonomi, M min rata-rata 5,76, standar deviasi 1,16, lebih penting secara signifikan daripada keamanan nasional. Yang minnya 4,6, standar deviasinya 1,78. Di mana uji T menghasilkan nilai T 3,11, p-value lebih kecil dari 0,05, dengan efek size atau pengaruh ukuran pengaruhnya 0,62 atau sedang. Nah, itulah dia cara membacanya kalau metode apa. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, asumsi dalam dependent sample t-test. Assumptions of the dependent samples t-test. The assumptions of the dependent samples t-test are provided below. The second assumption is concerned with difference scores rather than the original scores shown in Figure 7.1. Difference scores are equal to the difference between the two measures taken for each participant, i.e., the difference between the economy and national security ratings for each person. For example, the difference score for the first individual in the data set shown in Figure 7.1 would be equal to 2, i.e., 5,7 equals 2. Ya, asumsi uji T sampel terikat. Asumsi uji T sampel terikat adalah sebagai berikut. Maksudnya apa asumsinya sebelum melakukan? Nah, ya. Asumsi kedua berhubungan antara perbedaan skor, ya. Perbedaan skor daripada hanya skor aslinya. Jadi ditunjukkan, 5 kurang 7 sama dengan minus 2. Dari mana ini? Kita tahu, tadi dari data itu. Dari data yang ini. Nah, kita lihat. Nah, ini. Orang yang pertama memilih angka 5 untuk ekonomi. Orang yang kedua memilih 7 untuk keamanan. Berarti selisihnya 5 dengan 7 adalah 2. Jadi asumsi dalam uji T sampel terikat adalah pada perbedaan skor ini bukan skor individu atau masing-masing dari respondennya. Nah, kita dengarkan lagi. One, observations are independent within groups. Violating the assumption of independence within groups can seriously compromise the accuracy of the dependent samples t-test. This assumption should be satisfied by designing your studies so the participants do not influence each other in any way.
Participants working together in determining their ratings for the importance of the economy would be an example of violating the independence assumption. Ya. If there is reason Pertama, to believe the pengamatan dari pengamatan adalah asumsinya ini ya. Pengamatannya terbebas dalam kelompok. Jadi bebas dia dalam kelompoknya. Melanggar asumsi kalau independent within group, bebas dalam kelompok, dapat mengganggu keakuratan uji T sampel terikat. Ya, ini satu. Kedua, apalagi asumsinya? 2. The difference scores are normally distributed in the population. This assumption means that the difference between the ratings should be normally distributed in the population. Ya, jadi perbedaan skor terdistribusi secara normal dalam populasi. Asumsi ini berarti perbedaan antara rating harus terdistribusi secara normal. Kesimpulan, langkah-langkah Summary of steps for conducting independent samples t-test in SPSS. I-data entry and analysis. 1. Create two variables in SPSS. 2. Enter the data. 3. Select Analyze Compare Means Paired Samples t-test. 4. Move the two variables to the Paired Variables box. 5. Click OK. Ya, inilah langkah-langkahnya dalam SPSS. Ciptakan dua variabel, masukkan data, pilih analyze compare mean paired sample t-test. Pindahkan kedua variabel ke paired variable box, baru klikkan OK. Nah, sekarang cara menginterpretasikan hasil atau menerjemahkan hasilnya. 2. Interpretation of the results. 1. Check the p-value, SIG, in the far right-hand column of the paired samples test table. If p=0.05, the null hypothesis is rejected. Inspect the means from the paired samples statistics table and write the results indicating the nature of the difference between the two groups. If p=0.05, the null hypothesis is not rejected. Write the results indicating that there is not a significant difference between the two groups. Ya, katanya menerjemahkan hasil. Pertama, periksa nilai p-value atau yang ada sig bacaannya. Kalau ini bukan ini harusnya lebih kecil. Nah, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau jika p-value atau sig lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Nah, itulah dia. Jadi hanya itu saja kalau statistik ini kita buktikan apa yang kita cakapkan dan ada membuktikan datanya. Latihan. Latihan ini kalian nanti kerjakan. Nanti saya bikin ini semua ya. Saya masukkan ke si padi. Nah, datanya juga saya kasih. Ya, nanti kalian terjemahkan, kalian kerjakan, kalian foto hasilnya kasih ke saya. Latihannya ada 3. Latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi hari berikutnya.